Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik berupa makalah dari kelompok 4 yang berjudul Isu dan Permasalahan Remaja serta Implikasinya dalam Pendidikan. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Baiklah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikannya kepada Saudari Suci Nirmala. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi dari kelompok 4. Langsung saja untuk materi kelompok 4, yaitu tentang isu dan permasalahan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Latar belakang, remaja seringkali dianggap sebagai kelompok yang aneh. Kenapa? Karena dalam kehidupannya, kelompok ini sering menganut kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berbeda, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa, terutama orang tuanya. Dilihat dari dimensi usia dan perkembangannya, nampak bahwa kelompok ini tergolong pada kelompok tradisional atau masa peralihan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, siapakah remaja itu? Yang kedua, apa saja permasalahan yang timbul pada masa remaja? Yang ketiga, apa saja bentuk penyimpangan remaja? Yang keempat, bagaimanakah implikasinya bagi pendidikan? Yang kedua, ada tujuan penulis. Yang pertama, mengetahui karakteristik remaja. Yang kedua, mengetahui berbagai permasalahan yang timbul pada masa remaja. Yang ketiga, mengetahui bentuk penyimpangan remaja. Yang keempat, mengetahui implikasi isu dan permasalahan remaja tersebut dalam pendidikan. Baik, langsung saja kita menuju materi. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Menurut Harlock 1992, remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas bagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa-masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Cullen dalam Mons 1994 bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa di mana seseorang yang masih berusia antara 12 tahun sampai dengan 22 tahun, di mana pada masa ini dapat dikatakan bahwa sikap remaja saat ini masih dalam tahap mencari jati diri atau mencari identitas dari dirinya karena masih dalam masa perubahan menuju dewasa. Selanjutnya, permasalahan yang timbul pada masa remaja. Menurut Gunarsa, merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja. Yang pertama yaitu kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan penunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Yang kelima, senang bereksperimentasi. Yang keenam, senang bereksplorasi. Yang ketujuh, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Yang kedelapan, kecenderungan membentuk kelompok. Selanjutnya, menurut Fagan, berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosional,
sosial, dan pencapaian sebagai remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, psikologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Nirmala yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Kardi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan materi selanjutnya. Saya langsung saja untuk menyampaikannya. Selanjutnya dari pemateri yang pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Menurut Sarwono tahun 1995, faktor yang mempengaruhi perilaku remaja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pribadi, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor pribadi meliputi faktor yang mempengaruhi temperamennya atau menjadi pemarah, dan yang kedua adalah cacat tubuh, dan yang ketiga ketidakmampuan menyesuaikan diri di lingkungannya. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan yang meliputi yang pertama adalah malnutrisi atau dalamnya adalah kekurangan gizinya. Dan yang kedua adalah kemiskinan di kota-kota yang besar. Dan yang ketiga adalah gangguan lingkungan seperti populasi, bencana alam, kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat adalah migrasi atau urbanisasi atau penguasaan karena perang. Yang kelima adalah faktor sekolah atau kesalahan dalam pendidikan dan faktor kurikulum. Dan yang keenam adalah keluarga yang cerai-berai, sepertinya adalah perceraian, perpisahan yang terlalu lama. Dan yang ketujuh adalah gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga, atau sepertinya adalah kematian orang tua sakit, atau orang tua yang tidak harmonis dalam hubungan keluarga. Itulah yang dimaksud adalah dari faktor yang mempengaruhi perilaku remaja tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku penyimpangan remaja. Menurut Gunarsa tahun 1986, perilaku penyimpangan remaja terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penyimpangan bersifat moral dan sosial. Yang ini yaitu tidak diatur dalam undang-undang atau tidak termasuk pelanggaran hukum. Misalnya adalah bolos, kabur dari rumah, pakaian tidak sewono, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah penyimpangan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum kenakalan. Misalnya adalah pembunuhan, penjudian, memperkosaan, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan remaja, maka dapat dispesifikasikan bentuk-bentuk perilaku penyimpangan atau kenakalan remaja yang meliputi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah delinkuensi individual, yang kedua ada delinkuensi situasional, dan yang ketiga ada delinkuensi sistematik, dan yang terakhir adalah delinkuensi kumulatif. Delinkuensi individual adalah perilaku penyimpangan yang berupa tingkah laku kriminal yang merupakan gejala personal yang dengan ciri-ciri khas yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat. Penyimpangan perilaku ini dapat diperhebat dengan distimulasi oleh sosial yang buruk, teman bergaul yang tidak tepat, dan kondisi kultural yang kurang menguntungkan. Perilaku penyimpangan pada tipe ini seringkali bersifat simptomatik. Selanjutnya, delinkuensi situasional. Bentuk penyimpangan perilaku tipe pada umumnya dilakukan oleh anak-anak dalam klasifikasi normal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, baik situasi yang berupa stimulasi sosial maupun kekuatan tekanan lingkungan, teman sebaya
yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku penyimpangan. Penyimpangan perilaku dalam bentuk ini seringkali muncul sebagai akibat transformasi kondisi psikologis dan reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat memaksa. Dan yang ketiga adalah delinkuensi sistematik, merupakan perbuatan penyimpangan dan kriminal pada anak-anak remaja dapat berkembang menjadi perilaku penyimpangan yang disistematisir dalam bentuk suatu organisasi kelompok sebaya yang berperilaku seragam dan penyimpangan. Semua perilaku penyimpangan yang seragam dilakukan oleh anggota kelompok kemudian dirasionalisir dan dilakukan pembenaran sendiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga perilaku penyimpangan yang dilakukan menjadi terorganisir dan sistematis. Sifatnya dorongan perilaku penyimpangan pada kelompok remaja terutama muncul pada saat kelompok remaja ini dalam kondisi tidak sadar atau setengah sadar karena berbagai sebab dan berada dalam situasi yang tidak terawasi oleh kontrol dari sosial. Lama-kelamaan perilaku penyimpangan ini diulang dan diulangi kembali dan kemudian dirasakan enak dan menyenangkan yang kemudian diprofesionalisasikan yang pada akhirnya kemudian digunakan untuk menegakkan gengsi diri secara tidak wajar. Dan yang terakhir adalah delinkuensi kumulatif, merupakan produk dari konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim yang penuh konflik. Perilaku penyimpangan tipe ini memiliki ciri utama. Yang pertama adalah mengandung banyak dimensi ketegangan saraf, kegelisahan batin, dan keresahan hati pada remaja yang kemudian disalurkan dan dikompresikan secara negatif pada tindak kejahatan dan agresif tak terkendali. Dan yang kedua adalah pemberontakan kelompok remaja terhadap kekuasaan dan kewibawaan orang dewasa dan dia rasa berlebihan untuk dapat menemukan identitas diri lewat perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum. Dan yang ketiga adalah adanya banyak penyimpangan seksual yang disebabkan oleh penundaan usia perkawinan jauh sesudah kematangan biologis tercapai dan tidak disertai oleh kontrol diri yang kuat. Hal ini bisa terjadi karena sulit lapangan pekerjaan ataupun sebab-sebab yang lain. Dan yang terakhir adalah ketemuan pemunculan tidak ekstrim atau radikal yang dilakukan oleh kelompok remaja yang mengganggu dan merugikan kehidupan masyarakat, yaitu cara untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penculikan, penyadaran, dan sebagainya. Selanjutnya, implikasinya bagi pendidikan. Memperhatikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan masa remaja, pemahaman dan pemecahan harus dilakukan secara interdisipliner dan antar lembaga. Meskipun demikian, pendekatan dan pemecahannya dari demikian merupakan salah satu jalan yang paling strategis karena bagi sebagian besar remaja bersekolah dengan para pendidik, khususnya guru, mereka itu paling banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaul. Di antara usaha-usaha pembinaan, sekurang-kurangnya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan tersebut dalam rangka kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan para pendidik umumnya dan para guru khususnya adalah yang pertama adalah memahami dan mengurangi permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Dan yang kedua adalah memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan bahan perilaku kognitif. Dan yang ketiga adalah memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan kesadaran hidup atau penghayatan keagamaan. Dan yang terakhir adalah memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan
fungsi-fungsi kognitif, efektif, dan kepribadian. Selanjutnya ada studi kasusnya. Contohnya seperti inilah. Isu dan permasalahan remaja serta implikasi dalam remaja, sepertinya ada tawuran antar pelajar. Ini studi kasus yang dilakukan adalah tawuran antar pelajar atau antar sekolah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari isu dan permasalahan remaja serta implikasinya dalam pendidikan, masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Apabila gagal dalam tugas perkembangannya dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan terhilang arah. Dampaknya remaja akan mengembangkan perilaku menyimpang, melakukan kriminalitas, atau menutup diri dari masyarakat karena tidak menduduki posisi yang harmonis dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menentukan gagal atau keberhasilan tugas perkembangan tersebut ada 3, yakni kutub keluarga dan kutub sekolah dan kutub masyarakat. Saran kami adalah pendekatan dan pemecahan dari pendidikan merupakan salah satu jalan yang paling strategis untuk mengatasi dadah remaja, karena sebagian besar remaja bersekolah dan para pendidik mempunyai paling banyak kesempatan berkomunikasi dan bergaul. Metode untuk mengatasi delinkuensi pada remaja yaitu mengatasi masalah yang dapat mengakibatkan delinkuensi pada remaja. Contohnya perkembangan fisik dan psikomotorik, perkembangan bahasa dan perilaku komunitif, perkembangan perilaku sosial, moralitas dan keagamaan, perkembangan perilaku afektif, kognitif, dan kepribadiannya. Sekian dan terima kasih, dan saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.